Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman jalankan Laragonnya. Kita akan jalankan Apache-nya. Kita akan start. Oke, sudah berjalan ya. Kita akan coba buka localhost-nya. Oke, localhost sudah berjalan. Kita akan buka terminalnya. Oke, kita akan masuk ke PHP tutorial 03 terkait dengan operator. Kita akan buka code insidernya atau Visual Studio Code, silakan teman-teman ya, bebas. Oke, ini yang sudah pernah kita buka di materi sebelumnya ya. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan operator ya, operator penugasan. Nah, di kali ini kita akan mempelajari terkait dengan operator perbandingan. Nah, ini ya. Operator perbandingan memungkinkan kita untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan true jika perbandingan benar dan false jika bernilai salah. Nah, ini sebenarnya saya sudah buatkan file markdown-nya ya, tapi ini kurang jelas. Kita akan buka dari sini tabelnya. Nah, ini tabel yang bisa kita gunakan untuk operator pembanding ya. Yang pertama ini sama dengan, artinya kita membandingkan A dengan B ataupun apa. Nah, jika bernilai true atau sama, maka dia akan mengembalikan true. Jika bernilai salah, maka dia akan mengembalikan false. Kemudian ini tidak sama dengan, ini ada dengan dua cara ya, bisa dengan tanda seru sama dengan ataupun siku berlawanan. Nah, ini tidak sama dengan. Kemudian ini ada sama dengan ketat atau strict mode ya. Jadi dia akan mengecek juga untuk tipe datanya. Kalau yang sama dengan yang pertama tadi, ketika dia value-nya sama, tapi tipe data yang berbeda akan dianggap yang sama, akan bernilai true. Tapi dengan menggunakan strict mode, ini akan menghasilkan false kalau misalkan value-nya sama tapi tipe datanya berbeda. Nanti kita contohkan ya. Kemudian ini tidak sama dengan untuk strict juga sama. Ini secara penggunaan hampir sama dengan, tapi ini secara kebalikannya. Kemudian ada lebih besar sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Ini umum sudah biasa kita gunakan ya sebagai operator pembanding. Oke, kurang lebih untuk operator pembanding dasar teorinya seperti itu. Kita akan coba buat file baru ya. Kita akan buat file namanya pembanding. .php. Nah, kita akan buka tag PHP-nya seperti ini. Nah, pertama kita akan pelajari terkait dengan operator kesetaraan. Operator kesetaraan ini yang disimbolkan dengan sama dengan sama dengan. Misalkan saya punya sebuah variabel x, isinya adalah 10. Dan saya juga punya variabel y, ini juga 10. Nah, kemudian saya akan coba bandingkan dengan menggunakan vardam. Nah, vardam kita akan $x sama dengan $y. Nah, kita akan bandingkan dengan seperti ini. Nah, kita akan coba simpan. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba buka localhost. Nah, di sini kita akan buka PHP tutorial. Nah, kemudian kita akan buka folder 03 yaitu operator. Oke, operator. Di sini ada pembanding. Nah, kita buka pembandingnya. Nah, hasilnya adalah true ya. Nah, kita membandingkan nilai dan hasilnya adalah true. Nah, kalau misalkan kita membandingkan nilai yang berbeda, kita akan coba buat break line ya. Nah, seperti ini supaya ada pembeda ya. Misalkan saya isi lagi $x sama dengan 10, kita declare ulang ya. Kemudian $y kita kasih sama dengan 20. Dan ini kita bandingkan x sama dengan y, maka ini harusnya bernilai false ya. Kita jalankan, tuh hasilnya adalah false. Nah, terus kalau misalkan kita membandingkan dengan tipe data yang berbeda, misalkan yang satunya tipe datanya string, yang satunya lagi tipe datanya adalah integer. Nah, di PHP, nah, kalau misalkan kita menggunakan, misalkan ini kita buat sebuah string, tandanya string ada di dalam petik ya.
Nah, kita coba lakukan var_dam. Nah, ini akan tetap menghasilkan true ya. Kita lihat tuh, tetap menghasilkan true walaupun kita tipe datanya berbeda. Yang ini integer, yang ini adalah string. Ketika dibandingkan, nah sudah pernah dibahas di video sebelumnya, dia akan otomatis mengkonversi dan menyesuaikan. Makanya ini diketahui jadinya bernilai true ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan operasi tidak sama dengan. Nah, misalkan tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan. Misalkan saya mau cetak dulu untuk pemisahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, tidak sama dengan kita bisa simbolkan dengan tanda seru. Misalkan saya mau buat variabel X sama ya. Ini isinya 20. Kemudian variabel Y ini mau saya buat 10. Nah, kemudian kita akan operasikan dengan ini bukan sama dengan, tapi kita gunakan tidak sama dengan. Nah, seperti ini ya, tanda seru sama dengan. Nah, kemudian di sini kita akan coba jalankan. Kita lihat tuh hasilnya true ya. Karena ini tidak sama dengan 20 dengan 10 tidak sama. Nah, kemudian kita juga bisa membuat ini dengan menggunakan siku ya. Nah, misalkan kita ini mau saya duplikat, ini akan saya copy ya. Saya akan taruh ke sini. Nah, kita ganti dengan simbol seperti ini. Ini juga sama ya, secara fungsi dia sebagai tidak sama dengan. Nah, kita jalankan hasilnya sama ya, true. Jadi dengan simbol ini ataupun ini teman-teman bisa pakai salah satunya. Nah, kemudian kita coba untuk menggunakan operator kesetaraan identik. Nah, kita akan buat operator kesetaraan identik. Operator identik ini dengan strict mode ya. Misalkan saya mau buat variabel 10 aja yang sama ya dengan di atas. Kita akan buat $x sama dengan 10. Kemudian kita akan buat $y sama dengan 10, tapi ini tipenya string. Tadi kan ketika kita menggunakan string akan tetap bisa. Nah, ini kita coba bandingkan. Nah, ini harusnya bernilai false ya, karena kita menggunakan strict mode. Tuh, false ya. Nah, kita membandingkan dengan sama dengannya ada 3. Nih, karena ada ligaturnya jadi terlihat seperti ini ya. Sebenarnya sama dengannya ada 3 itu. Nah, itu kita menggunakan strict mode. Nah, kita juga bisa menggunakan strict mode tidak sama dengan. Nah, misalkan gini ya. Ini kita beri client. Nah, ini kita kita akan tambahkan di sini tidak sama dengan ya. Nah, kita lihat true ya, tidak sama dengan. Nah, kalau misalkan kita tadi menggunakan tidak sama dengan 10 dengan 10 dengan keduanya string, kita coba ya. Ini buat pembanding tidak sama dengan, tapi nah ini kita gunakan hanya tidak sama dengannya bukan strict. Nah, kita bisa bandingkan hasilnya. Nah, ini false ya. Sedangkan yang ini true, dia berbeda. Jadi kalau yang ini dengan strict mode, tipe data akan dilihat walaupun value-nya sama ya. Tapi kalau yang ini tidak dilihat untuk tipe datanya. Yang penting value-nya sama, nah dia akan langsung otomatis mengkonversi ketika dibandingkan. Sehingga hasilnya bernilai true. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan operasi lebih besar sama dengan, ini juga bisa ya. Nah, misalkan saya kasih lebih besar. Nah, lebih besar misalkan saya punya $x, ini isinya 20. Nah, kemudian ini saya mempunyai $y, ini saya kasih 20 juga. Nah, di sini kita akan coba buat lebih besar sama dengan lebih besar ya. Nah, ini harusnya dia jadinya false. Ini kita lihat hasilnya false ya. Nah, kalau misalkan ini kita buat lebih besar sama dengan,
Nah, kita buat lebih besar sama dengan misalkan 20 juga X-nya. Y-nya kita kasih yang sama dengan contoh di atas ya. Nah, kita buat ini lebih besar sama dengan seperti ini. Nah, ini harusnya dia jadinya true. Karena dia mengambil yang sama dengannya lebih besar sama dengan. Nah, kemudian ini juga bisa kita lebih kecil. Nah, lebih kecil kita bisa ambil 20. Nah, kalau misalkan kita operasikan, ini harusnya jadinya tuh dia bernilai false ya. Nah, ini bisa kita tambahkan echo untuk decline ya. Oke, kita akan lebih kecil sama dengan, kita akan echo juga. Kita akan decline, kita akan buat juga di sini X-nya 20. Y-nya 20, kita gunakan lebih kecil sama dengan. Nah, dengan lebih kecil sama dengan, kita akan hasilkan bernilai true. Kita jalankan lagi, tuh bernilai true ya. Oke, untuk operasi sudah kita coba semuanya ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk operasi pembandingnya di PHP. Sebenarnya ini hal yang umum ya, di setiap bahasa pemrograman memiliki operasi ini, termasuk juga di PHP. Jadi kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah mempelajari terkait dengan operator pembanding di pemrograman lain, nah di sini juga hampir sama. Nah, oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.